Ini adalah iPad mini 5. Umurnya udah hampir 5 tahun ya, udah paruh baya sih buat gadget, tapi dia masih dapat update sampai dengan OS yang terbaru. Sekarang ini dia running di iPad OS 17.4.1 loh. So, iPad ini bisa dipakai buat apa sih di tahun 2024? Let's check it out. Buat streaming, bisa banget. Ukuran segini tuh nyaman banget ya. Dengan berat sekitar 300 gram dan ukuran panjang 20 cm kali lebar 13 cm. Lihat nih, bisa digenggam dengan satu tangan, kemudian cukup ringan. Jadi kalau kalian mau nonton Netflix atau Apple TV ataupun YouTube sambil rebahan, itu masih nyaman banget. Kemudian layarnya juga udah support dengan DCI P3 ya, jadi color gamutnya itu lebih luas gitu. Jadi warnanya itu bisa lebih keluar dan juga sudah cukup terang karena dia sudah support sampai dengan 500 nits lebih gitu. Jadi kalau kalian nonton konten SDR ataupun Dolby Atmos di Apple TV ataupun di YouTube ataupun di Netflix, itu dia bisa support, bisa nampilin dengan bagus. Cuma karena ukuran layarnya yang 4:3, kalau kalian nonton film yang settingannya 21:9, ya banyak black bar gitu ya, atas dan bawah. Tapi itu kejadian untuk semua iPad sebenarnya, karena memang proporsi iPad selama ini masih 4:3. So far pengalaman aku nonton film dari Apple TV gitu ya, warnanya sih bagus sih. Layarnya tuh nggak tahu, layarnya iPad itu memang selalu bagus gitu. Meskipun layarnya bukan layar 4K ya, tapi dengan resolusi 2048x1536 dan kepadatan 326 ppi itu udah cukup banget buat nonton konten streaming di iPad mini ini. Media consumption lainnya, emang udah pas banget sih. Buat buka sosmed, Instagram misalnya, ukuran segini masih make sense lah ya, daripada yang 13 inch. Buat baca buku, ini killer sih. Killer dari sisi ukuran, kemudian kejernihan layarnya, ini benar-benar killer sih. Enak banget baca buku di sini. Kalian juga bisa sesuaikan warnanya atau pencahayaannya, mau putih, kuning, ataupun hitam kayak gini ya, dark mode gini ya. Menurutku ini paling pas sih kalau buat baca-baca buku e-book. Buat dengerin musik juga asik karena dia masih punya barang langka yaitu audio jack 3,5 mm. Jadi kalian bisa colokin IM kalian yang masih kabel gitu ya ke sini. Bisa juga tambahin ampli kalau kalian suka. Jadi lebih hi-fi aja pengalamannya daripada pakai TWS. Web browsing juga masih nyaman ya, bisa ngerasain semua keunggulan dari fitur Safari browser ya. Jadi di Safari browsernya sama dengan di iPad yang lain, kalian bisa pakai adblocker ataupun extension lainnya. Buat support kerjaan ringan, aku rasa terbatas ya. Paling enak dipakai buat nyadet-nyadet waktu meeting gitu ya, atau bikin catatan ataupun bikin konsep gitu ya. Itu masih oke lah, karena tempatnya kecil, enak dibawa-bawa, portable, kita bisa nulis kapanpun pakai Apple Pencil gitu ya. Itu oke. Buat pekerjaan office kayaknya enggak sih ya. Kalau mau buat ngetik rasanya cukup kekecilan ya, dengan tambahan setup sedikit berupa iPad stand plus disambungin dengan keyboard pun memang lebih nyaman sih, tapi tetap aja masih kekecilan menurut aku. Problemnya iPad mini 5 ini masih pakai Lightning connector dan nggak support extended monitor, jadi kita tuh stuck di layar yang kecil ini. Kalaupun disambungin ke eksternal monitor ya, misalnya pakai adapter ini juga nggak maksimal karena resolusinya itu jelek banget kemarin aku cobain. Jadi ya kurang aja, memang nggak nyaman aja gitu. Bagaimana dengan gaming? Aku rasa masih bisa ya. Jujur aku bukan gamer ya, jadi aku nggak bisa kasih judgement performance-nya cukup kuat atau tidak. Tapi kalau aku coba untuk yang casual aja, kayak Asphalt, Roblox, game-game yang di arcade gitu juga masih oke, masih lancar-lancar aja gitu. Nggak ada kendala gitu. Tapi kalau game yang kompetitif, mungkin aku rasa kalian cari iPad yang lebih baru, kayak iPad mini 6 gitu ya. Ini ya untuk yang casual aja masih oke lah. Secara experience, ngegame di iPad mini 5 ini jelas lebih nyaman daripada di iPad Pro M2 karena ukurannya merupakan sweet spot ya, antara layar yang cukup lebar tapi handling yang masih nyaman dan baterainya juga cukup awet buat gaming. Untuk content creation bisa, asal nggak nuntut yang macam-macam gitu ya. Dengan spek kamera hanya 8 megapiksel, bukaan f2.4 dengan lensa ukuran sekitar 32 mm dan sensor ukuran 1,12 mikron. Kalau pakai native kamera sebenarnya maksimal di Full HD 30 fps. Tapi kalau kalian pakai aplikasi Blackmagic Camera, masih bisa dibentokin sampai dengan 4K 30 fps. Tapi ya tuh lensanya kan cuma 8 megapiksel ya. Terus sensornya juga nggak gede-gede amat. Jadi kalau untuk konten yang sifatnya statik ya, ditaruh di tripod kayak begini, aku rasa ini sudah cukup mumpuni ya, bisa produksi 4K. Tapi kalau untuk yang gerak-gerak, ini emang nggak punya OIS ataupun AIS gitu ya, nggak kayak di smartphone. Jadi ya pasti kurang optimal kalau untuk vlogging ataupun untuk syuting gerak yang sinematik itu pasti nggak dapat gitu. Meskipun di Blackmagic Camera sekali lagi ada support untuk stabilization ya, tapi dengan metode cropping. Buat editing pakai LumaFusion ini juga masih bisa jalan dengan lancar ya. Cuman yang jadi concern mungkin soal storage-nya ya. Karena yang aku beli ini cuma 64 GB. Pilihannya satu lagi di 256 ya. Tapi biasanya harganya
harganya lebih mahal kan. Pakai untuk editing emang harus rajin-rajin untuk nge-delete file-file yang lama ya, biar nggak cepat penuh. Karena ini untuk aplikasinya sendiri makan sekitar 18 GB untuk yang iOS 17 sendiri. Jadi ya sisanya tinggal sedikit lah untuk install aplikasi, apalagi untuk editing gitu ya. Edit foto juga masih lancar sih, pakai Lightroom itu juga masih aman. Editing video seperti CapCut ataupun VN ataupun yang lainnya itu juga aman-aman aja. Mau bikin konten di Canva itu juga lancar, nggak ada masalah. Ini juga sudah support dengan Apple Pencil ya. Biasanya aku pakai Apple Pencil third party aja, kayak yang dari Basis ini, karena ya murah gitu kan. Sebenarnya ini supportnya dengan Apple Pencil Gen 1, tapi aku pakainya yang dari third party aja. Kalau ditambahin dengan alat pencil ini, kalian kalau mau edit video ataupun edit gambar ataupun gambar sekaligus, itu jauh lebih nyaman ya, jauh lebih intuitif, kontrolnya tuh lebih enak gitu, lebih presisi. Kalau untuk gambar langsung mungkin agak sempit sih layarnya, tapi kalau portability nggak terkalahkan. Buat device yang dikasih ke anak, bisa banget karena Apple itu punya fitur yang namanya parental control ya. Jadi kita bisa setup iPad ini untuk anak, kemudian kita bisa kontrol dari iOS device yang lain. Kita bisa kontrol limit waktunya, misalnya cuma bisa dipakai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kita juga bisa limit waktu per app-nya, misalnya kalau nonton YouTube cuma dikasih waktu 2 jam dan sebagainya. Jadi kita punya kontrol dan punya batasan buat anak kita, apa yang boleh diakses, apa yang tidak boleh diakses, berapa lama mengaksesnya. Itu jauh lebih optimal daripada kita minjemin iPad dengan account kita dikasih ke anaknya. Jadi menurutku pakai parental control ini jauh lebih aman. So, kesimpulannya, iPad mini 5 di 2024 ini menurut aku masih bisa memberikan user experience yang cukup nyaman ya dipakainya. Performance chipset A12 Bionic ini masih cukup mampu, cukup kuat ya, untuk menjalankan aplikasi yang cukup berat seperti LumaFusion, ataupun game-game yang cukup demanding gitu ya. Artinya dia masih aman lah kalau untuk kita pakai sehari-hari. Memang kalau kalian bandingin dengan iPad yang terbaru pasti ada bedanya. Pas scrolling, pas web browsing, atau scroll-scroll Instagram, itu pasti sedikit lebih lambat atau lebih berat lah daripada kalian pakai iPad yang terbaru gitu ya. Tapi tentu harganya beda jauh kan ya. Dan sementara ini masih bisa berfungsi dengan baik dan masih mendapatkan update sampai dengan iPadOS 17.4.1 plus security update. Jadi ini mestinya masih aman ya dari segala macam virus, dari segala macam bug, segala macam malware, karena masih disupport oleh Apple. iPad mini 5 ini sudah discontinue sejak 2021 ya. Jadi kalau kalian cari barunya mestinya udah sangat jarang ya, kecuali toko tersebut nggak laku-laku selama bertahun-tahun. Tapi kalau di harga secondnya kemarin aku lihat sekitar di 3 jutaan atas sih. 3,6, 3,8 gitu ya. Harga 3 jutaan untuk barang second worth it atau enggak tentu tergantung dengan budget kalian, tergantung keperluannya buat apa gitu ya. Tadi kan aku udah contohin beberapa use case-nya, mungkin ada yang cocok dengan keperluan kalian. Nah, kalau harganya 3, juta masih make sense, menurutku ini pilihan terbaik sih daripada beli tablet Android 7 inch yang ecek-ecek gitu ya, kayak Advan misalnya. Pasti experience-nya juga nggak akan optimal. Karena untuk ukuran 7 inch sampai 8 inch, aku rasa iPad mini 5 ini nggak ada tandingannya sih. Nggak ada tandingannya untuk harga 3 jutaan. Oke, itu aja sharing aku hari ini soal pengalaman aku pakai iPad mini 5 di tahun 2024. Thank you for watching and adios.